Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Fahri Juda Pratama, semester 4, Program Studi Manajemen, Universitas Wisnu Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang optimisasi ekonomi dari mata kuliah Ekonomi Manajerial. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Sria Sutik, SSOS, MM. Baik, saya akan lanjut. Adapun yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, analisis marginal, yang kedua teknik optimasi, yang ketiga peramalan atau forecasting, yang keempat pengelolaan sumber daya, kelima pengambilan keputusan, dan yang terakhir yaitu nilai total, rata-rata, dan marginal. Oke, sebelum langkah lebih jauh, saya akan menjelaskan apa sih optimisasi ekonomi itu. Nah, dalam konteks ekonomi manajerial, optimisasi ekonomi itu merujuk pada proses pencarian kombinasi terbaik dari faktor-faktor produksi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan ini bisa berupa maksimalisasi keuntungan atau minimisasi biaya. Optimisasi ini melibatkan pengambilan keputusan yang menguntungkan berdasarkan analisis biaya dan pendapatan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis marginal terlebih dahulu. Analisis marginal ini memiliki konsep, yaitu menekankan pada tambahan atau perubahan kecil dalam hasil, biasa disebut output, atau biaya ketika suatu keputusan diambil. Perusahaan mencapai titik optimal ketika penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Dalam hal ini, manajer mempertimbangkan tambahan keuntungan dan biaya dari setiap unit produksi. Contohnya, jika biaya produksi tambahan lebih tinggi daripada keuntungan tambahan, perusahaan sebaiknya tidak meningkatkan produksi lebih lanjut. Lanjut untuk yang kedua, teknik optimasi. Teknik optimasi melibatkan penggunaan alat matematika seperti kalkulus diferensial dan proklamasi matematis untuk mengambil keputusan yang efektif. Contoh penerapannya yaitu maksimisasi nilai perusahaan. Perusahaan harus menentukan kombinasi optimal dari faktor produksi yang meliputi tenaga kerja, modal, dan bahan baku untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Yang ketiga, peramalan atau forecasting. Ramalan atau forecasting digunakan untuk memprediksi keadaan di masa depan berdasarkan data historis dan tren. Dengan memahami tren, perusahaan dapat mengoptimalkan keputusan manajerialnya. Contohnya, ramalan permintaan untuk produk, mengatur produksi dan persediaan. Untuk yang kelima yaitu pengelolaan sumber daya. Optimisasi ekonomi melibatkan pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan modal. Tujuannya adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya tersebut. Contohnya, menentukan jumlah optimal karyawan berdasarkan beban kerja dan biaya gaji. Untuk yang kelima, yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Ekonomi manajerial membantu manajer dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kinerja perusahaan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, manajer dapat mengoptimalkan strategi bisnis dan alokasi sumber daya. Contohnya, keputusan investasi, penetapan harga produk, dan alokasi anggaran pemasaran. Untuk yang terakhir yaitu nilai total, rata-rata, dan marginal. Nah, saya akan jelaskan satu persatu dulu. Untuk nilai total itu atau total value, ini mengacu pada jumlah total output atau hasil yang dihasilkan oleh suatu proses produksi. Dalam konteks biaya, ini adalah biaya total atau total cost, yang merupakan jumlah total dari semua biaya yang dikeluarkan untuk produksi. Yang kedua itu nilai rata-rata atau average value. Ini adalah nilai per unit output. Dalam konteks biaya, ini adalah biaya rata-rata atau average cost yang dihitung dengan membagi biaya total dengan jumlah unit yang diproduksi. Ini memberikan biaya per unit barang atau jasa. Yang ketiga, nilai marginal atau marginal value. Ini adalah tambahan output yang dihasilkan oleh penggunaan satu unit tambahan dari input. Dalam konteks biaya, ini adalah biaya marginal atau marginal cost, yang merupakan biaya tambahan untuk memproduksi satu unit tambahan. Ini sangat penting dalam pengambilan keputusan karena menunjukkan biaya tambahan untuk meningkatkan produksi. Jika ada yang bertanya, apa hubungan dari nilai total, rata-rata, dan marginal, saya akan jelaskan.
Nah, secara matematis, hubungan antara ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut. Biaya total biasa disingkat TC dihitung dengan menjumlahkan semua biaya tetap dan variabel. Rumusnya itu TC sama dengan FC tambah VC. Nah, untuk biaya rata-rata atau biasa disingkat AC, dihitung dengan membagi biaya total dengan jumlah unit yang diproduksi. Biasanya dilambangi oleh Q. Jadi AC itu sama dengan QTC. Untuk biaya marginal, biasa disingkat dengan MC, adalah perubahan biaya total yang dihasilkan dari produksi satu unit tambahan. Biasanya rumusnya itu adalah MC sama dengan alpha Q alpha TC. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.